Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin waktu saya ngobrol sama Coki Pardede, beliau itu kan suka mengajukan lelucon-lelucon yang halus gitu, lembut tapi tajam gitu dan nyelekit gitu. Nah, salah satunya itu adalah dia katakan kurang lebih seperti ini. Di Indonesia, kaum minoritas itu hanya bisa menghargai gitulah ya. Jadi sebenarnya gambaran yang lebih umum atau gambaran yang lebih detail terkait dengan pernyataan ini atau lelucon ini adalah bahwa di Indonesia tercinta ini ada sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai mayoritas atau menganggap dirinya sebagai mayoritas, yang minta dihargai lebih, yang minta dihormati lebih, yang minta supaya ditoleransi dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menyakitkan pihak lain dan sebagainya, tapi mereka tidak tersentuh oleh hukum. Jadi kalau misalkan mereka dituntut, mereka kebal, tapi kalau mereka menuntut orang lain, misalkan penistaan agama, maka orang yang dimaksud itu langsung masuk penjara gitu, yang hal-hal yang semacam itu. Kemudian mereka bikin berisik, mereka bikin keributan, mereka bikin kegaduhan dan sebagainya, dan mereka dibiarkan saja. Sedangkan kalangan minoritas itu hanya bisa menghargai, menghormati, karena diintimidasi dan dipersekusi tanpa mereka bisa melakukan apa-apa. Bikin tempat ibadah susah, bikin kumpul-kumpul susah, dan lain sebagainya gitu. Nah, kelompok mayoritas yang mereka maksud atau yang dia maksud kemungkinan besar, tidak harus selalu, tapi kemungkinan besar itu adalah umat muslim di Indonesia, karena memang mayoritas. Sedangkan yang disebut sebagai kelompok minoritas itu adalah orang-orang non-Islam di Indonesia. Nah, apakah benar seperti itu? Di episode ini saya pengen membantah pernyataan dari Pak Coki Pardede bahwa sebenarnya mayoritas tidak melakukan persekusi, mayoritas tidak melakukan intimidasi dan hal yang semacam itu. Yang terjadi itu adalah ada orang-orang tertentu, para pembajak-pembajak, anak buah Dajjal yang merusak agama, dan kemudian mereka melakukan persekusi dan intimidasi dan kekerasan dan diskriminasi kepada pihak-pihak yang lain. Bagaimana ceritanya? Gak usah pakai intro-introan, gini aja lah, langsung kemarin ada contoh yang sangat-sangat jelas gitu. Jadi di Indonesia itu ada ormas yang namanya Muhammadiyah, itu gak boleh sholat id berjamaah di tempat-tempat tertentu. Nah, ini sholat id nggak boleh. Ini kan benar-benar keterlaluan. Maksudnya gini Baraya, Muhammadiyah itu adalah salah satu ormas paling besar se-Indonesia. Kalau seluruh non-muslim di Indonesia digabungin jumlahnya, itu nggak sama banyaknya dengan Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah jauh lebih besar daripada itu. Dan didirikannya sama pahlawan nasional. Kemudian mereka bikin jaringan sekolah, bikin jaringan rumah sakit, ada koperasi, ada apa-apa. Mereka semuanya sudah berdedikasi untuk Indonesia, dan mereka didirikan oleh pahlawan nasional. Dan kemudian mereka juga mencetak menteri, mencetak ketua DPR, MPR dan sebagainya. Bahkan misalkan Jenderal Sudirman itu kan sebenarnya juga adalah kader Muhammadiyah, dan dengan seonggok sebanyak itu dedikasinya, kontribusinya buat Indonesia, mereka mau sholat id aja nggak boleh. Bukan hanya nggak boleh, sesudah itu ada ancaman pembunuhan, halal darahnya orang-orang Muhammadiyah karena sholat idnya beda hari. ya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya ini sebenarnya bukan kelompok mayoritas terhadap minoritas. Ini adalah kelompok anak Dajjal terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan dirinya gitu. Itu saja masalahnya. Jadi contohnya gini lah Baraya, kan orang-orang Kristen sekarang, orang-orang Hindu, orang Buddha, ya orang Konghucu itu sering dalam tanda kutip belagu karena kami itu dipersekusi, kami itu didiskriminasi, kami bikin tempat ibadah nggak boleh dan sebagainya gitu ya. Nah, hujatan-hujatan yang pernah dialami oleh orang-orang non-muslim di Indonesia itu jauh lebih sedikit daripada hujatan yang dilakukan oleh anak-anak Dajjal itu kepada kaum muslimin. Jauh lebih banyak. Jadi misalkan gini, ada orang awam ceritanya mau ikut pengajian Gus Miftah, dikafir-kafirin, gak boleh, itu kalangan liberal. Lihat tuh Deddy Kobuser mualafnya aja lewat jalur liberal, gak boleh yang kayak gitu, pindah. Terus yaudah mau ngaji ke Felix Yeo, gak boleh, sesat, itu Hizbut Tahrir, itu aliran sesat, itu teroris. Waduh, pindah lagi ke Ustadz Basalama, gak boleh, itu Wahabi, itu luar biasa orangnya, bikin Indonesia akan menjadi kacau, Indonesia akan menjadi seperti Suriah yang terjadi perang-perang terus-terusan seperti itu. Pokoknya mah Baraya mau ikut pengajian siapapun itu pasti dianggap sesat, dia dihujat, dijelek-jelekin, dianggap liberal, dianggap Islam Nusantara, dianggap Syiah, dianggap kelompok ini, itu, dan sebagainya. Dan makian hujatan terhadap orang-orang yang seperti itu lebih kuat daripada terhadap orang-orang non-muslim di Indonesia. Percayalah seperti itu. Bahkan ini Ustadz Abdul Somad, ya Baraya tentu saja tahu ya, Ustadz Abdul Somad itu pernah dianggap sesat oleh seorang yang ngakunya ulama dari Sumatera. Itu sesat, dia itu zolim, dia itu antek dan sebagainya, hanya gara-gara beda pendapat dengan kelompok anu gitu. Nah, jadi
Jadi Baraya ini yang non muslim, please lah ya, jangan sok-sokan dengan mengatakan kami dipersekusi, kami dihujat dan sebagainya. Kaum muslimin jauh lebih dihujat oleh kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu, yang mengaku dirinya seagama tapi ya kayak gitu kelakuannya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kalau misalkan Baraya Kristen, kalau Baraya Hindu, kalau Baraya Buddha kemudian merasa dipersekusi, Baraya masih beruntung. Kenapa? Karena Baraya masih ada di lingkungan itu, masih ada di komunitas itu. Baraya tahu agamanya apa dan siapa yang persekusinya, Baraya tahu. Baraya tahu siapa yang bikin kegaduhan, siapa yang bikin kedamaian, itu Baraya tahu. Baraya bisa lari ke mana, ke komunitas mana, ke tempat ibadah mana, Baraya bisa tahu itu. Tapi orang-orang muslim itu gak bisa. Karena yang mempersekusinya itu adalah di kelompok yang ngaku dirinya sebagai orang Islam. Itu parahnya itu. Makanya orang-orang Islam bingung, saya mau pengajian di mana tetap aja dipersekusi, dihujat, dijelek-jelekin, dianggap sebagai kelompok kadrun lah, dianggap kelompok liberal lah, dianggap ini itu dan sebagainya. Coba ini kenapa misalkan kaum muslimin bisa sampai segini? Ini analisis yang sangat sederhana gini lah ya. Kemarin itu kan yang saya barusan bilang itu, Ustadz Abdul Somad itu dianggap sesat, dianggap ya yang kayak gitulah. Kenapa? Hanya gara-gara perbedaan pendapat bahwa satu pihak mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arasy di langit ketujuh, yang satu lagi mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak bertempat dan tidak tergantung pada tempat tinggal. Nah itu doang gitu. Emang masalahnya apa? Ya kan sebenarnya itu gak ada masalah. Kan di dalam Quran, di dalam sunnah itu memang semuanya ada dalilnya, ada penjelasannya. Misalkan ada orang yang menyebut bahwa Allah lebih dekat daripada bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Itu kan ada penjelasannya, itu ada dalilnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu ada duduk di atas arasy, beristiwa di atas arasy misalkan. Itu ada dalilnya. Allah ada di mana-mana gitu ya kan, karena hadapkan wajahmu kemana pasti di situ ada wajah Allah gitu kan. Itu pun ada dalilnya. Jadi semua itu dalil. Kalau misalkan terjadi pertentangan di sana, yang benar itu di mana, dekat dengan urat nadi atau ada di luar sana gitu. Yang sebenarnya terjadi itu adalah semuanya, tiga-tiganya keterangan itu adalah majas. Penjelasan karena Allah tidak terbatas, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tetapi harus dijelaskan dalam sebuah teks yang tentu saja sangat terbatas. Dan karena itu, maka itu menghasilkan sebuah majas yang niscaya tidak mungkin bisa dihindarkan. Kan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ayat mutasyabihat, dan memperdebatkan ayat mutasyabihat itu orang-orang sesat. Itu teksnya begitu. Jadi gak usah diperdebatkan Allah apakah dekat dengan diri kita lebih dekat daripada urat nadi, atau Allah itu ada di atas langit dan sebagainya. Gak usah diperdebatkan. Ini bukan hanya diperdebatkan, tafsiran-tafsiran itu kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menghujat dan menganggap sesat kelompok yang lain. Kelompok itu sesat karena menganggap bahwa Allah ada di mana-mana gitu. Kelompok yang ini sesat karena menyebut bahwa Allah itu tergantung pada tempatnya. Gak ada, semuanya itu adalah ayat mutasyabihat. Gak usah diperdebatkan, ngapain juga sih seperti itu. Tapi yaitu gara-gara itu jadi ada ayat, ada agama Islam, kemudian ditafsirkan oleh satu orang. Nah, orang itu kemudian memuja, menyembah tafsirnya sendiri, sehingga ketika ada orang yang tafsirnya berbeda dengan dirinya, itu dianggap sesat. Nah, itulah orang-orang Islam. Makanya orang-orang Kristen, daripada misalkan orang Hindu, orang Buddha, daripada menganggap kami orang-orang Islam itu mendiskriminasi, lebih baik kasihanilah kami. Karena kami itu capek, dianggap sesat, dianggap apa, hanya gara-gara tafsiran. Tafsiran itu kan hasil logika mereka. Tafsiran kami itu berbeda sama tafsiran dari kelompok-kelompok yang menuduh sesat itu. Gitu. Ngeri kan? Atau contoh lain lah, yang di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu bentroknya nggak beres-beres. Salah satu alasannya bentrok mereka itu apa? Gara-gara perdebatan antara Sunni dan Syiah gitu. Jadi orang Sunni itu menganggap Syiah itu sesat sehingga harus dibantai. Orang Syiah juga harus melakukan seperti itu. Kemudian muncullah cerita-cerita, muncul hoax-hoax, berbagai narasi yang berlebihan dan sebagainya. Ini terlalu terang nggak sih? Yang semua itu sebenarnya mereka perdebatkan. Perdebatannya apa? Apa itu adalah perdebatan tema Islam? Oh bukan ternyata. Karena misalkan yang satu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu ngaku Syiah. Syiah tidak pernah ada namanya di dalam Quran, tidak ada dalamnya hadis, tidak ada di mana-mana. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga adalah konsep baru. Abad ke-10, abad ke-11 yang baru muncul. Di dalam Quran tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam hadis tidak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, tidak ada satupun yang pernah menulis kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, tidak ada satupun yang pernah mengatakan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam al-Maturidi atau misalkan Wasil bin Atha dan sebagainya, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan ada istilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi
Di sana itu perang, yang satu kami ahlu sunnah wal jamaah hanya akidah yang benar, yang satu kami syiah hanya kami yang benar gitu. Padahal itu nggak ada di dalam Quran dan Sunnah. Jadi apa? Jadi mereka sebenarnya memperdebatkan bukan agama Islam, mereka memperdebatkan tafsiran-tafsiran. Kemudian yang ikut tafsiran kami bikin kelompok, yang ikut tafsiran itu bikin kelompok di situ, lalu kita perang satu sama lain memperebutkan klaim kebenaran. Coba sekarang misalkan ya di Indonesia itu NU sama Wahabi itu dua-duanya ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kata NU kami ahlu sunnah wal jamaah, di mana-mana dituliskan ahlu sunnah wal jamaah gitu. Yang Wahabi juga ngaku-ngaku seperti itu, padahal nggak ada dalilnya. Ya karena apa? Karena mereka tafsirkan sendiri agama, kemudian mereka identifikasi, ayo gabung ke kelompok kami untuk berperang lawan kelompok yang itu sesat, dolalah, liberal, dan hal-hal yang semacam itu. Begitu pun hal yang sebaliknya gitu. Nah itu, sengketa itu jauh lebih parah. Makanya kemarin misalkan Ustadz Basalamah nggak boleh ceramah di Masjid Al-Jabar gitu. Karena apa? Itu kelompoknya lain gitu. Karena apa? Karena yang diajarkan pun sebenarnya bukan ajaran Islam. Yang diajarkan itu adalah kelompok ini benar, kelompok itu salah gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi sebenarnya kelompok yang benar itu mana, yang dalam Islam yang benar itu mana? Ini gampang Baraya, kalau misalkan mau mengidentifikasi itu gampang sebenarnya. Yang pertama nih, dalam Islam itu, kalau misalkan ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, Islam yang asli itu, karena di dalam Qur'annya jelas, di dalam hadisnya jelas, kalau ada pertentangan, kembali ke Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau versi pembajak Islam itu enggak. Kalau ada pertentangan, jangan kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Karena kalau misalkan kembali ke dalam Quran dan Sunnah, nanti kamu kan nggak akan ngerti Al-Quran itu kayak gimana. Makanya harus sesuai dengan tafsir ulama kami. Nah, jadi yang ini tafsir ulama kami, yang itu tafsir ulama kami, lalu berantem gitu. Nah, itu perbedaan antar Islam asli, kembali ke Quran dan Sunnah, ngelawan Islam pembajak, yang jangan kembali ke Quran dan Sunnah, kamu nggak akan tahu apa-apa, nggak bisa baca, ini cuma bisa terjemahannya kan, harus ikut tafsiran ulama kami. Nah, itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, Islam yang asli itu mempermudah segala sesuatu. Itu dalilnya sudah jelas, itu prinsip dalam Islam. Kalau ada yang mempersulit dalam agama, itulah yang akan dihancurkan, itulah yang akan dikalahkan. Begitu kan? Nah, kalau pembajak, versi pembajak yang tadi itu, oh kalau kamu mau belajar Islam, kamu harus ke ulama yang ini, yang bersanad, begini, ngaji sekian lama, harus mulai dari balago, ya, yang begitu dipersulit gitu. Jadi untuk melakukan kebaikan versi Islam saja, itu harus panjang gitu prosesnya. Kayak gitu. Karena apa? Karena mereka mempersulit. Kenapa mereka mempersulit? Ya banyaklah alasannya ya. Karena ketidaktahuan. Karena apa? Karena mereka butuh uang, sehingga mereka itu membutuhkan agar mereka bisa berfatwa dan dapat pekerjaan, maka mereka harus ditanya dan sebagainya. Ada banyaklah alasan untuk mempersulit agama ini gitu. Sehingga agama Islam itu dianggap sebagai agama yang sulit dan tidak realistis gitu. Kemudian ciri berikutnya dari Islam ngelawan Islam bajakan itu yang seperti apa? Islam yang bajakan itu mereka nggak makmur ya. Kan gini Baraya, di dalam dalilnya itu jelas. Jadi siapapun orang yang berusaha untuk sedekat mungkin dengan syariat Islam, sedekat mungkin dengan Islam, maka dia pasti hidupnya makmur, hidupnya pasti sejahtera, hidupnya pasti akan baik-baik aja. Dia akan mendapatkan masalah, tapi dia pasti bisa mengalahkan masalahnya. Itu dalilnya jelas. Dia pasti akan menjadi sejahtera. Nah, kalau misalkan ada sebuah bangsa yang katanya menerapkan syariat Islam, tapi malah tidak sejahtera, itu berarti palsu, itu berarti bajakan gitu. Kan janjinya seperti itu. Lah kenapa janjinya seperti itu? Kan misalkan ya di dalam Al-Quran, ini hal yang sederhana aja. Misalkan surat Al-Quran yang paling panjang itu adalah surat tentang ekonomi. Jadi kalau misalkan Baraya misal Baraya misalkan pinjam meminjam, bikin transaksi dengan orang lain, itu harus dicatat. Nah kan kayak gitu kan. Nah akhirnya apa? Memunculkan ilmu ekonomi, memunculkan ilmu akuntansi. Jadi ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi itu dalam Islam itu adalah kewajiban, karena mengaplikasikan ayat itu harus dengan ilmu. Jadi perintahnya di dalam Quran dan Sunnah, maka kita harus menjalankan dengan ilmunya, kan gitu. Jadi Islam yang asli itu karena harus pasti sejahtera, karena semua ilmu itu sudah ada perintahnya di situ, tinggal dikembangkan. Nah, Islam yang bajakan itu tidak seperti itu. Hidupnya sengsara, hidupnya apa? Karena apa? Karena mau belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, nggak boleh, karena itu adalah ilmu duniawi. Nah, yang seperti itu kan? Ya, itu ada sekularisme, ada dikotomis yang seperti itu gitu. Kemudian apa bedanya lagi Islam asli dengan Islam bajakan? Islam asli itu kalau nemu dalil, misalkan kalau nemu Quran gitu ya. Nah, Quran itu yang pertama dibaca, dipahami,
dilaksanakan, lalu diajarkan kepada pihak lain. Itu prinsipnya Islam yang asli. Kalau nemu Quran, nemu hadis, dibaca, dipahami, kemudian diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baru disampaikan kepada pihak lain. Itu Islam yang asli. Islam yang bajakan, yang palsu, yang banyak orang-orang yang sekarang itu, Islam itu kalau nemu Quran, dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditafsirkan, setelah ditafsirkan diperdebatkan. Diaplikasikan enggak ada aplikasinya. Makanya banyak pesantren-pesantren ya di Indonesia gitu ya, baca Quran diperdebatkan panjang, perdebatan tafsirnya itu, tapi sampah ada di mana-mana di lantai. Karena apa? Karena nggak pernah diaplikasikan. Cuman dibaca, ditafsirkan, diperdebatkan, nggak pernah diaplikasikan. Itu adalah Islam yang pembajak. Dan Islam pembajak itulah yang pada akhirnya nyerang kelompok lain. Ini sesat, ini sesat, ini sesat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang Kristen, ada orang kami dipersekusi dan sebagainya, sedepersekusi apapun, misalkan orang-orang Kristen nggak boleh bangun gereja ya. Di Madura ada orang yang ngaku Islam, orang yang sudah syahadat, karena dituduh Syiah, dia diusir dari kampung halamannya, termasuk bayi dan anak-anak balita, diusir semuanya. Sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang itu tinggalnya di pengungsian gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia tafsirannya itu adalah bikin pikiran sendiri, namanya Syiah, dilawan sama yang bikin tafsiran sendirinya itu namanya Sunni. Ya gitu aja berdebat. Jadi ya akhirnya berantem sendiri gitu, kemudian menghujat, kemudian akhirnya orang-orang Islam tidak maju, tidak berkembang, malah bikin keributan dan sebagainya gitu. Nah, bahkan ketika saya ngomong seperti ini kan sebenarnya introspeksi, ngajak kepada Islam yang lurus agar tidak masuk ke dalam Islam bajakan. Ini kata-kata saya dianggap liberal, kata-kata saya dianggap memecah belah dan sebagainya. Cirian, tandai, nanti di kolom komentar pasti banyak yang seperti itu. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang kafir, yang disebut kafir itu, jangan belagu ya. Jangan belagu bahwa kami dipersekusi dan sebagainya. Enggak, persekusi kalian itu enggak seberapa dibandingkan orang-orang Islam yang benar-benar memegang teguh ajaran agamanya, karena dipersekusi sama para pendusta-pendusta itu, para pembajak-pembajak itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.